Hai, Sandiva here. Dan selamat datang di Anatomi Horror. Tempat di mana kita membedah media horor terseram, terbaik, dan paling menarik dari seluruh dunia. Dan pada malam hari ini kita akan membedah salah satu film horor yang seringkali dibilang sebagai film horor terseram sepanjang masa, yaitu The Texas Chainsaw Massacre. Jadi siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai kelas malam ini. Film yang disutradarai oleh Tobe Hooper ini menjadi awal dari serial film horor yang telah memiliki 9 film, sejumlah video game dan komik, dan telah menjadi bagian ikonik dari pop culture. Lebih dari itu, jika kalian mencari daftar film horor terbaik sepanjang masa, aku jamin kalian pasti menemukan judul film ini di antaranya. Bahkan, aku berani bilang kalau film ini layak menjadi salah satu film terbaik sepanjang masa, bukan hanya film horor. Hal ini terbukti dari banyaknya pihak yang telah menganalisis teknik dan pesan dari film ini. Bahkan film ini sering menjadi topik penelitian akademis. Kira-kira apa yang membuat film ini layak memiliki reputasi tersebut? Langsung aja kita bedah anatomi horornya. Film dimulai dengan narasi yang mengklaim kalau ini adalah kisah nyata. Dan ya meski ada aspek kisah nyata di dalamnya, adalah omong kosong. Film lalu menampilkan kuburan di pinggiran negara bagian Texas. Kita melihat mayat yang dikeluarkan dari petinya dan disusun layaknya patung. Penyiar radio melaporkan bahwa belakangan ini sering terjadi pencurian mayat di kuburan setempat. Hal inilah yang menyebabkan Sally dan saudara yang menggunakan kursi roda, Franklin, memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk mengecek kuburan kakeknya, untuk memastikan kalau kuburannya tidak diacak-acak. Mereka melakukan perjalanan dengan mobil van dan 3 orang temannya. Pacar Sally yang bernama Jerry, sahabatnya yang bernama Pam, dan pacar Pam, Kirk. Setelah memastikan bahwa kuburannya baik-baik saja, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah milik keluarga mereka yang sudah lama ditinggalkan. Di perjalanan ke sana, mereka melewati rumah jagal. Franklin bercerita kalau dulu kakeknya pernah menjadi tukang jagal. Dia kemudian mendeskripsikan dengan detail bagaimana hewan ternak dulu dibunuh dengan palu godam. Tidak lama setelahnya, mereka mendapati seorang pria kurus berpenampilan aneh yang sedang mencari tumpangan. Kita sebut aja pria ini si penumpang. Dan para tokoh utama kita memutuskan untuk memberikannya tumpangan. Suatu hal yang tidak lama kemudian akan mereka sesali. Karena bukan cuma penampilannya, perilaku dari si penumpang ini juga sangat aneh. Dia mengambil pisau lipat dari kantong Franklin dan melukai tangannya sendiri sambil tertawa kayak orang gila. Si penumpang lalu mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya, undangan yang jelas-jelas mereka tolak. Dia lalu mengambil foto Franklin dengan kamera Polaroid dan memaksanya untuk membayarnya $2 untuk foto tersebut. Ketika Franklin menolak, si penumpang dengan marah membakar foto tersebut dan menyayat tangan Franklin dengan pisau cukur. Sontak, hal ini membuat yang lainnya menendang penumpang tersebut dari mobil mereka. Sebelum mobil mereka melaju pergi, si penumpang menandai mobil mereka dengan darah. Tidak lama kemudian, bensin mobil mereka mulai habis. Mereka berhenti di pom bensin pinggiran yang dioperasikan oleh seorang pria tua yang terlihat aneh. Kita sebut saja karakter ini si petugas bensin. Dia mengatakan bahwa pom bensinnya juga sedang kehabisan gas. Akhirnya, kru kita hanya membeli makanan dari si petugas bensin sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke rumah keluarga Sally. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai. Sally dan Pam memutuskan untuk berkeliling di sekitar rumah terbengkalai tersebut. Sementara Franklin merasa kesal karena dia kesulitan bergerak menggunakan kursi roda. Franklin kemudian memberitahu Pam dan Kirk arah ke kolam renang tua di dekat situ. Tapi sesampainya di sana, ternyata kolamnya kering. Tiba-tiba Kirk mendengar suara generator dari kejauhan. Ide muncul di otaknya untuk mencari lokasi generator tersebut agar dia bisa meminta bensin untuk mobilnya. Mengikuti suara generator membawanya ke rumah peternakan besar yang penuh dengan kendaraan terbengkalai di sekitarnya. Kirk menemukan gigi manusia di halaman depan dan menggunakannya untuk menakut-nakuti Pam. Mungkin kita bakal melihat ini sebagai red flag dan langsung balik arah, tapi Kirk justru memutuskan untuk mengetok pintu rumah tersebut. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara pekikan binatang dari dalam rumah. Kirk masuk ke dalam rumah untuk mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba seorang pria berbadan besar dengan topeng yang aneh muncul dan menghantam kepalanya dengan palu godam. Ini adalah perjumpaan pertama kita dengan Leatherface, dengan topengnya yang terbuat dari kulit manusia. Dia kemudian menyeret pergi mayat Kirk. Sementara itu terjadi, Pam mulai merasa gusar karena pacarnya tidak juga kunjung kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk mencarinya ke dalam rumah. Dalam pencariannya, Pam menemukan ruangan yang penuh dengan tulang manusia dan binatang. Terdapat patung-patung aneh yang terbuat dari tengkorak manusia bergelantungan di langit-langit.
Furnitur yang dihiasi dengan tulang dan tengkorak, dan lantai yang dipenuhi oleh serpihan tulang dan bulu. Menyaksikan interior horor di hadapannya, Pam langsung berteriak dan bergegas keluar ruangan. Di saat bersamaan, Leatherface muncul dan langsung mengejarnya. Pam hanya berhasil kabur sampai beranda sebelum Leatherface menangkapnya dan langsung membawanya kembali ke dalam rumah sambil meronta-ronta. Dia lalu mengantungkan Pam ke gantungan daging. Dia dibiarkan bergelantungan di sana sementara Leatherface memutilasi mayat Kirk menggunakan gergaji mesin. Sementara itu di rumah keluarganya, Sally, Franklin, dan Jerry mulai khawatir karena Pam dan Kirk tidak juga kembali. Matahari mulai terbenam dan Jerry memutuskan untuk pergi mencari pasangan tersebut. Tidak lama kemudian, dia juga menemukan rumah yang sama setelah mengikuti suara generator tadi. Jerry melihat selimut yang ditinggalkan Kirk di depan beranda dan memutuskan untuk masuk ke rumah itu. Jerry masuk ke area dapur, di mana tiba-tiba dia mendengar suara datang dari kulkas besar di belakangnya. Dia membuka kulkas tersebut dan menemukan Pam yang sudah sekarat. Di saat bersamaan, Leatherface muncul dan membunuh Jerry dengan palu godam. Leatherface memaksa Pam untuk kembali ke kulkas dan menguncinya. Ini adalah terakhir kalinya kita melihat Pam. Setelah kejadian ini, Leatherface terlihat gusar. Dia terlihat kesal karena banyak orang yang masuk ke rumahnya. Kita kembali ke lokasi Sally dan Franklin yang masih menunggu di mobil. Hari sudah malam. Akhirnya mereka terpaksa mencari Jerry yang tidak juga kembali karena Jerry membawa kunci mobil mereka ketika dia pergi. Sally mendorong kursi roda Franklin melewati hutan. Sebelum mereka menemukan rumah peternakan tersebut, mereka diserang oleh Leatherface yang langsung membunuh Franklin dengan gergaji mesin. Menyaksikan ini, Sally berteriak histeris sebelum akhirnya lari dikejar Leatherface. Tidak lama kemudian, dia menemukan rumah peternakan tadi. Tidak tahu rumah itu adalah milik orang yang mengejarnya, Sally masuk ke dalam dan lari ke lantai atas. Di salah satu ruangan, dia menemukan dua sosok manusia yang terlihat ringkih dan kering. Seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Sosok nenek tersebut sudah lama mati, sementara si kakek masih hidup meski sudah terlihat seperti mayat. Menyaksikan ini, Sally berniat untuk lari keluar rumah. Namun sayangnya, dia disambut oleh Leatherface di pintu depan. Leatherface mengejar Sally ke lantai 2. Terpojok, Sally melompat dari jendela dan lari dari rumah, masih dengan Leatherface mengikutinya. Setelah entah berapa lama, Sally mencapai pom bensin, masih dengan Leatherface di belakangnya. Dia berhasil masuk ke dalam bangunan pom bensin, tapi Leatherface tampak tidak lagi mengikutinya. Di sana, petugas bensin yang tadi mencoba untuk menenangkan Sally. Dia bilang dia akan membantunya mencari pertolongan, lalu keluar, meninggalkan Sally sendirian. Ketika petugas bensin kembali, dia membawa tali dan karung besar. Terdapat senyuman jahat di wajahnya. Melihat ini, Sally langsung mengambil pisau dapur di sampingnya untuk membela diri. Sayangnya, si petugas bensin berhasil memukul jatuh pisau itu dari tangan Sally dengan gagang sapu. Dia kemudian memukuli Sally sampai pingsan, lalu mengikatnya dan mengangkutnya ke truk pickup. Dia membawa Sally balik ke rumah peternakan yang mengerikan itu. Di jalan, dia menjemput si penumpang yang tadi kita jumpai. Ternyata mereka dan Leatherface adalah bagian dari satu keluarga kanibal psikopat. Mereka mengikat Sally ke kursi dan melepas karung dari kepalanya. Sally dan si penumpang mengenal satu sama lain dan Sally tidak histeris. Mereka kemudian membawa turun si kakek yang tadi kita jumpai di lantai atas. Jadi Sally disayat dan dimasukkan ke mulut si kakek yang kemudian menghisap darahnya. Rasa sakit dan takut membuat Sally akhirnya jatuh pingsan lagi. Ketika dia sadar, Sally terbangun di depan meja makan. Tangannya terikat di kursi yang terbuat dari bagian tubuh manusia. Sally berteriak. Namun ketakutannya justru disambut oleh olok-olokan dari keluarga psikopat tersebut. Sally memohon mereka untuk bersimpati kepadanya. Tapi hal ini justru membuat mereka semakin mengejek si Sally. Tidak lama kemudian, keluarga kanibal tersebut akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup Sally. Mereka sepakat bahwa kakek yang akan melakukan eksekusinya. Mereka bilang kakek dulunya adalah tukang jagal paling handal di keluarganya dan dapat membunuh apapun dengan palu godam. Mereka melepas ikatan Sally dan memaksanya untuk berlutut sambil memegang kepalanya di atas ember. Si kakek yang jelas terlihat lemah seperti mayat kesulitan untuk memukul Sally dengan palu tersebut. Si penumpang lama-lama kehilangan kesabaran dan merebut palu dari kakek untuk menghabisi Sally. Namun hal ini membuat pegangan pada tangan si Sally melemah dan dia berhasil kabur. Dia melompat lagi dari jendela dan mendapati matahari sudah mau terbit. Si penumpang dan Leatherface keluar dari rumah dan mengejar Sally. Si penumpang membawa pisau, sementara Leatherface membawa gergaji mesin. Oh ya, untuk recap sedikit. Sally di film ini sudah 2 kali pingsan, 3 kali kejar-kejaran, dan 2 kali lompat dari jendela sejauh ini. Anyway, ketiganya kejar-kejaran sampai di jalan raya, di mana si penumpang hampir berhasil menangkap Sally. Namun, dia tidak sadar ada truk besar yang melaju ke arahnya, dan dia pun mati terlindas truk tersebut. Sopir truk menghentikan kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi.
Tentunya dia kaget karena mendapati Sally yang berteriak dan bersimbah darah sambil dikejar Leatherface tidak jauh di belakangnya. Leatherface mengejar Sally dan si sopir truk. Sopir truk tersebut berhasil mengambil kunci Inggris dari mobilnya dan melemparnya ke kepala Leatherface. Hal itu menyebabkan Leatherface terjatuh dan tidak sengaja melukai kakinya dengan gergaji mesinnya sendiri. Lalu tiba-tiba ada truk pickup melewati jalan di mana mereka berada. Melihat itu, Sally langsung lompat ke bagian belakang pickup sementara si supir truk terus berlari meninggalkan lokasi. Sampai sekarang nggak ada kabar sih gimana nasib dari supir truk itu. Leatherface masih berusaha mengejar Sally yang berada di bak truk pickup. Namun karena kakinya yang luka, Sally berhasil kabur. Seiring kita melihat Sally kabur, teriakannya lambat laun berubah menjadi tawa. Sally akhirnya berhasil kabur dari malapetaka ini. Sementara Leatherface mengayunkan gergajinya dengan marah di bawah cahaya matahari. Oke, kurang lebih itu alur cerita dari film The Texas Chainsaw Massacre. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Film ini diawali dengan narasi yang mengklaim kalau film ini adalah kisah nyata. Dan ya, beberapa aspek dari film ini memang terinspirasi dari pembunuh bernama Ed Gein yang terkenal karena membuat furnitur dari bangkai manusia. Kasus Ed Gein ini telah menjadi inspirasi dari banyak film Hollywood, bukan hanya film ini. Di antaranya adalah film Psycho pada tahun 1960 dan Silence of the Lambs pada tahun 1991. Memang kasus seorang pembunuh yang menggunakan bagian tubuh manusia untuk membuat pakaian dan perabotan adalah inspirasi dari film horor yang keren. Namun narasi di awal itu tidak hanya cara pembuat film memberitahu kita bahwa film ini berdasarkan kisah nyata. Narasi tadi juga mengambil inspirasi dari broadcast TV yang menampilkan berita pada masa itu. Pada saat direktur Tobe Hooper mencetuskan film ini, Amerika Serikat sedang berada di masa sulit. Dari perang Vietnam, skandal Watergate, kasus pembantaian oleh keluarga Manson, rasanya layar TV Amerika saat itu dipenuhi dengan berita-berita buruk. Dan dengan narasi di awal tadi, Tobe bermaksud untuk membuat seakan-akan film ini adalah bagian dari segelintir berita yang mewarnai Amerika pada saat itu. Selain itu, banyak juga yang melihat film ini sebagai cerminan ekstrim dari hancurnya kehidupan di pinggiran Amerika akibat industrialisasi dan otomasi yang hanya menguntungkan penduduk kota besar, sementara membuat penduduk pinggiran semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari seringnya film ini menyinggung pekerjaan tukang jagal. Pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat Amerika pinggiran pada saat itu, yang lalu tergantikan oleh mesin, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Kekhawatiran ekonomi ini juga tercermin pada bagian di mana karakter kita kesulitan untuk mencari bensin. Hal ini ada cerminan krisis minyak pada tahun 1973 yang disebabkan konflik antara Amerika dengan negara Timur Tengah. Dan bagaimana film ini mengambil inspirasi dari fenomena-fenomena sosial dan kekhawatiran masyarakat seperti yang sudah aku sebut tadi adalah salah satu alasan kenapa film ini sering dianalisis dan masih relevan hingga saat ini. Namun di luar seluruh aspek tersebut, kira-kira apa yang membuat film ini layak disebut sebagai salah satu film horor terseram sepanjang masa? Kalau kalian belum pernah melihat film ini, mungkin kalian akan mengira film ini seram karena adegan sadis di dalamnya. Tapi sebenarnya justru ini hal yang janggal dari film ini. Ketika kita dengar judul The Texas Chainsaw Massacre, kita akan membayangkan adegan sadis bersimbah darah dengan organ tubuh manusia yang berceceran. Tapi sebenarnya film ini justru lebih lunak jika dibandingkan film slasher lainnya seperti Friday the 13th atau Saw. Tidak ada adegan di mana organ tubuh manusia menjuntai keluar dari badannya sambil bersimbah darah dalam film ini, atau adegan mutilasi yang sadis. Bahkan untuk standar horor, darah yang terlihat di film ini itu cenderung minim. Dapat dilihat pada adegan Leatherface menggergaji mayat Kurt. Di adegan itu, kita hanya melihat Leatherface menggerakkan gergajinya. Kita tidak melihat proses pemotongan itu sama sekali. Adegan pembunuhan pun terjadi dengan cepat. Leatherface di film ini tidak menyiksa korbannya seperti Jason atau Jigsaw yang punya cara unik untuk membunuh korbannya. Mayoritas pembunuhan di film ini dilakukan dengan hantaman palu dengan cepat. Jadi, bukannya gore atau sadisme, film ini menyajikan kengerian dengan membangun atmosfer dan memainkan tempo. Di film horor pada umumnya, tempo secara perlahan dieskalasi seiring plotnya menjadi semakin menegangkan. Hal ini dilakukan agar penonton merasakan antisipasi mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Lewat antisipasi ini, emosi dari penonton ditekan dan ditahan sebelum dikeluarkan sekaligus lewat klimaks atau payoff-nya. Baik itu pembunuh yang tiba-tiba muncul di hutan atau ada hantu yang muncul di cermin tiba-tiba. Namun, berbeda dengan film horor kebanyakan, mayoritas adegan intens di film ini terjadi tanpa antisipasi. Ketika si penumpang tiba-tiba menyayat tangan Franklin, dia melakukannya begitu saja. Ketika Leatherface muncul dan membunuh korban pertamanya di film ini, kedatangannya tidak diiringi musik menegangkan atau build-up tertentu. Bahkan, Kirk sendiri mungkin tidak sadar apa yang terjadi di sepersekian detik sebelum palunya menghantam kepalanya.
Meski hal ini menghilangkan aspek ketegangan dan antisipasi di kebanyakan scene di film ini, perubahan intensitas yang mendadak ini justru menjadi keunggulan dari film ini. Yakni, hal ini membuat kita berada di posisi si karakter. Maksudku, aspek antisipasi yang aku jelaskan tadi itu adalah experience yang dialami penonton. Karena kita tahu kita sedang menonton film horor, kita akan mengantisipasi adegan horor. Tapi kalau kita pikir-pikir, karakter di film harusnya nggak tahu kapan atau di mana pembunuh akan muncul. Mereka juga tidak bisa mendengar soundtrack yang menandakan pembunuh sudah dekat atau suatu hal mengejutkan akan terjadi. Yang berarti, karakter di film selalu lengah. Dan akibat tempo yang acak dalam film ini, kita pun juga selalu lengah. Dan itulah yang menjadi keunggulan utama film ini. Kita dipaksa untuk menempatkan diri kita di posisi karakter. Puncak horor dari film ini adalah saat adegan Sally disekap di rumah keluarga kanibal. Namun, bukan adegan sadis atau mutilasi yang kita saksikan, melainkan penyiksaan secara psikologis. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya, Sally tidak langsung dibunuh, melainkan dia dibiarkan hidup untuk merasakan tiap detik menuju kematiannya, sambil diolok-olok penculiknya. Seakan-akan penderitaannya membawa kebahagiaan bagi mereka. Adegan ini ditampilkan dengan visual potongan-potongan rekaman dengan ekstrim close-up yang manic dan psychedelic. Adegan ini dipenuhi dengan jump cut yang cepat dan fokus ke bola mata Sally sampai kita bisa melihat urat matanya. Tidak lama setelahnya kita disuguhi lagi dengan adegan teriakan histeri Sally yang meronta-ronta sembari kamera zoom in ke wajahnya. Sinematografis memastikan tiap frame fokus ke bagian wajah yang berbeda, sehingga kita bisa lihat tiap kerutan, tiap lekukan keringat dan wajahnya yang memerah. Hal ini ditujukan untuk mengkomunikasikan teror yang dia rasakan. Bahkan setelah Sally berhasil keluar rumah, fokus kita masih ke wajahnya yang berteriak histeris. Kembali lagi ke konsep antisipasi, di adegan ini tidak ada antisipasi yang kita rasakan. Tidak ada resolusi, payoff, atau klimaks. Fokus film bukan pada hal sadis apa yang dilakukan atau akan dilakukan pada Sally, melainkan pada apa yang Sally rasakan pada saat itu. Sesaat, film ini berhenti untuk memaksa kita menyaksikan wajah seseorang yang benar-benar ketakutan. Kita dipaksa untuk berada pada momen itu. Dan menyaksikan itu, rasanya seakan-akan kita sedang menonton video yang tidak seharusnya kita lihat. Aku rasa kebanyakan orang tidak akan teriak melihat adegan ini. Bahkan mungkin kita tidak akan merasakan takut. Yang justru kita rasakan adalah tidak nyaman, gelisah, kebingungan, perasaan kayak, gila, ini aku lagi nonton apa? Seakan-akan salah atau tabu untuk menyaksikan adegan seperti ini. Dan visual yang terasa sangat nyata inilah yang membuat adegan ini terasa sangat disturbing. Dan kombinasi aspek-aspek yang aku uraikan inilah yang menyebabkan film ini spesial di antara film-film horor lainnya. Sekali lagi, banyak interpretasi dari film ini yang sudah dikaji oleh para ahli, dan nggak semua aspeknya bisa aku sebutkan di sini. Jadi, kalau kalian punya pemikiran yang berbeda mengenai film ini, silakan berikan pemikiran kalian di kolom komentar. And thank you sudah datang ke kelas malam ini. Jika kalian punya ide mengenai media horor apalagi yang perlu kita bahas di anatomi horor selanjutnya, silakan berikan ide kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Once again, thank you, love you, and see you next time. Hai, Sunnyfire. Jangan lupa saksikan kelas malam tiap hari Kamis jam 7 malam hanya di AP Entertainment. Bye!